Ini kok partai di luar pengusung dan pendukung Padian justru sekarang menjadi rame-rame pembela Padian. Ini fenomena apa sebetulnya? Apakah ada fenomena solusi dari oposisi atau apa ini? Yang disuratkan oleh Bupati dengan istilah kamus pokir sebenarnya tidak ada sedikit pun mengganggu, menurut saya ya, mengganggu hak dan kewenangan dari seorang anggota DPRD. Tidak ada. Kita jadi penasaran juga ya, Bang ya. Nominal pokir Pertama tidak pokir. Kemudian fakta sebenarnya APBD keuangan daerah itu seperti apa sih gitu kan. Nah, makanya mumpung ada pakarnya di BPKAD, mana Pak Deden bisa dijelaskan? Laptopnya udah di itu. karena bukan rahasia kan nominal pokir anggota berapa, ketua komisi berapa, ketua fraksi berapa, gitu, pimpinan berapa, itu bukan rahasia. Rakyat sudah berhak tahu lah. Ya. Jadi saking efisiennya gitu kan ya. Itu masyarakat perlu tahu. Jangan sampai nanti pas terjadi gagal bayar lagi, wajar dengan pengecualian, nanti kan masyarakat jadi kurang paham. Pokok pikiran ini mengarah ke RPJMD. Nah, pada saat kita berbicara bahwa PAD kita hanya 475 miliar, sementara di dalamnya ada pendapatan BLUD 175 miliar, berarti kita hanya punya 300 miliar. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kuningan Mas Channel, kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Diskusi kali ini akan lebih berbeda nih karena kita hadirkan beberapa narasumber yang sangat kompeten ya, Bang. Di sini hadir pemirsa sebelah kanan saya dulu, Mang Ewo, Bapak Haji Sujarwo. Beliau pengamat kebijakan daerah, dan sebelah kanannya lagi Bapak Haji Deden Kurniawan. Beliau Kepala BPKAD. Kepala BPKAD. Rangkap Bajar, koordinator Bajar, Pemkab Kuningan, oke? Dan di samping saya ini pemirsa, beliau seorang politisi senior dan kebetulan sekarang menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan untuk yang kedua kalinya. Beliau Bapak Haji Ujang Kossari. Sadayana Wilujeng Sonten. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang tuh ini Bang, kayaknya kita mau diskusi yang agak hangat tapi dibahas secara santai aja. Ya. Sekarang kan lagi ngebahas tentang LPJ, tentang RPJMD, bahkan yang kemarin muncul tuh tentang kamus pokir. Kayaknya Pak Haji Ujang dulu nih kayaknya yang harus berbicara nih mengenai kamus pokir. Karena kemarin membela banget Pak Bupati. Mana Pak Haji? Kamus pokir tuh emang latar belakangnya kayak gimana sih Pak? Awalnya sampai ada kesepakatan, sampai ada yang mengkritisi dari pihak eksternal lah seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat saya Pak Haji Deden, Kepala BPKAD, Wak Ewo, saya panggilnya Wak aja. Karena kebetulan secara nasab masih bukan siapa-siapa, masih saudara. Makanya saya panggilnya Wak Ewo. Jadi terkait dengan kamus pokir, itu kan saya menggunakan rasanya kamus pokir tidak ujuk-ujuk. Maksudnya ada historisnya, ada sejarahnya.
pada saat sebelum Pak Bupati ini dilantik, masih zamannya PJ, itu kita sempat, pimpinan DPRD sempat rapat dengan TAPD. Salah satunya yang hadir adalah Pak Usep sebagai Kepala Bapeda. Nah, kan bicara soal RKPD, bicara soal SUPD, bicara soal RKPD yang nantinya akan bermuara di APBD. Pada saat itu saya sendiri yang menyampaikan, coba ke depan kita menyamakan persepsi soal soal nomenklatur yang sesuai dengan penyelesaian persoalan daerah. Ya. Misalnya, kan kita tahu Kuningan ini sekarang sampai dengan hari ini masih punya persoalan soal kemiskinan. Nah, tapi itu hanya terus diucapkan oleh siapapun tanpa melihat fakta yang konkret. Jadi harusnya kan begini, misalnya Kuningan menghadapi persoalan kemiskinan, dan kemiskinan itu berada di titik koordinat mana, di kecamatan mana, di desa mana, bahkan bila mana perlu di wilayah RT RW berapa, kira-kira begitu. Itu kan faktual kalau demikian. Nah, jika persoalan daerah itu sudah dipetakan seperti itu, lalu kemudian kegiatan pemerintah daerah kita giring untuk menyelesaikan persoalan itu. Misalnya ini saya ambil contoh, mohon maaf, misalnya di desa A itu kemiskinannya sangat tinggi. Nah, lalu kemudian program apa yang harus dipakai, yang harus digunakan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di desa itu? Misalnya pemberdayaan. Yuk, apakah itu kegiatan yang bersumber dari SKPD? Apakah itu kegiatan yang bersumber dari reses? Apakah kegiatan itu yang bersumber dari aspirasi masyarakat yang itu masuk ke pemerintahan daerah? Saya menggunakan rasanya pemerintahan daerah karena bisa masuk ke SKPD, bisa masuk ke DPRD, ya kan? Nah, kemudian kita arahkan ke sana. Pemberdayaannya di desa A, supaya apa? Kemiskinannya bisa dientaskan, kan kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian pada saat itu diskusi kita dengan TAPD, dengan Pak Usep diantaranya, kita bisa klarifikasi dengan Pak Usep nanti, bahwa oh iya, kita nanti ke depan merumuskan itu. Pada saat itu belum, saya lupa tahunnya, pada saat itu belum. Nah, kemudian pada saat Pak Bupati ini mengundang kita pimpinan DPRD terkait dengan ada hal-hal yang perlu didiskusikan dengan kita. Kebetulan lengkap kita hadir di ruangan Pak Bupati, dan Pak Kaban ini salah satu saksi hidup. Beliau termasuk yang ikut diskusi di sana. Nah, pada saat itu Pak Bupati menyampaikan kita punya program visi misi seperti ini, kemudian tahun ini kira-kira persoalannya ini yang kita akan mulai kerjakan, kira-kira gitu. Nah, kemudian saya menyampaikan, Pak Bupati, kenapa tidak kita bersepakat soal prioritas pembangunan kita, dan tidak hanya melulu soal bagaimana nomenklatur yang dibuat oleh pemerintah daerah, tapi juga bisa saja sekaligus kita bicara soal bagaimana nomenklatur yang disesuaikan dengan aspirasi masyarakat di pokok pikiran DPRD. Nah, itu diskusi itu. Artinya apa? Jadi kalau saya menyampaikan bahwa Pak Bupati membuat surat pokil terkait dengan pokil itu adalah implementasi dari hasil diskusi atau dari hasil kesepakatan atau dari hasil konsensus yang waktu itu dibicarakan di dalam pertemuan dengan pimpinan DPRD, memang sejatinya seperti itu, senyatanya seperti itu. Jadi kita dari dulu, sebenarnya saya punya pikiran dari dulu, kenapa sih baik itu program yang dilahirkan oleh SKPD yang pasti sumbernya pasti dari masyarakat juga sama, ataupun program yang dilahirkan oleh DPRD yang disebut pokok pikiran, itu kenapa kita tidak
menyesuaikan terhadap persoalan-persoalan daerah yang kita ingin selesaikan. Satu. Yang kedua, kita menyesuaikan dengan visi-visi pemerintah daerah. Ya. Karena kan sebenarnya visi misi pemerintah daerah itu kan bukan berarti hanya tanggung jawab bupati dengan jajarannya saja. Karena hakikatnya yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan persoalan daerah itu adalah pemerintahan. Kalau bicara pemerintahan, ya bupati dengan seluruh jajarannya, ya juga DPRD sebagai mitra strategis dengan pemerintah daerah. Itu sebenarnya, makanya akhirnya dengan munculnya beberapa pernyataan dari beberapa sumber yang seolah-olah Kamus Pokir ini seolah-olah bupati otoriter lah gitu. Sama jenis itulah mengatur-ngatur DPRD. Sejatinya memang tidak demikian. Tidak demikian. Itu adalah hasil diskusi, hasil obrolan antara Pak Bupati dengan pimpinan DPRD. Berarti, nah terkait dengan nomenklaturnya memang terjadi dialog. Nah waktu itu kita ngobrol dengan Pak Bupati pernah dengan TAPD bicara soal nomenklaturnya. Contoh nih, saya ambil contoh saja salah satu. Pada saat sebelum diskusi dengan kita, pemerintah daerah dalam hal ini saya ingat Pak Deden itu belum mencantumkan kegiatan terkait dengan UMKM. Belum. Nah kita dorong karena juga adalah UMKM ini adalah upaya masyarakat dalam rangka mempertahankan ekonominya dan juga meningkatkan daya beli masyarakat juga dan seterusnya, maka kita dorong coba bantuan peralatan untuk pelaku UMKM dimasukkan. Akhirnya timbul kesepakatan dimasukkan. Nah itu salah satu contoh lah, saya ambil salah satu contoh. Nah oleh karenanya maka insya Allah lah, walaupun DPRD ini adalah mitra pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, insya Allah tidak akan didikte oleh pemerintah dan pemerintah juga tidak akan mendikte DPRD. Kita bermitra, tapi kita juga harus memberikan kritisi kepada pemerintah yang sifatnya konstruktif. Kayak begitu. Jadi bukan berarti DPRD dinas perwakilan daerah. Bukan. Ya bukan. Itu makanya. Bukan ya Bang ya. Yang ada 2 poin yang ingin saya pertanyakan kepada Pak Wakil Ketua DPRD Pak Ojak. Pertama, apakah hasil diskusi antara Bupati dengan 4 pimpinan DPRD itu ada proses sosialisasi kepada fraksi atau minimal maksimalnya kepada 50 anggota dewan atau enggak? Ya. Kan ini kegaduhan itu berawal dari gedung dewan sendiri mungkin. Ya. Saya juga sempat mendapat keluhan dari beberapa teman anggota dewan bahwa ini. Jadi kesannya bahwa ini keputusan yang diambil oleh pimpinan dewan ini yang 4 ini tidak pernah didiskusikan dengan yang berarti 46 yang lainnya. Yang kedua, ini yang cukup menarik bagi saya. Ini kok partai di luar pengusung dan pendukung Padian justru sekarang menjadi rame-rame pembela Padian. Ini fenomena apa sebetulnya? Apakah ada fenomena solusi dari oposisi atau apa ini gitu ya? Ya ini. Mohon ada pencerdasan gitu. Harus dijelaskan. Biar enggak opininya ya. Jadi yang pertama terkait dengan apakah sudah disosialisasikan. Setahu saya secara formil tidak ada. Atau saya tidak pernah melihat dalam rapat gitu atau mendengar ya. Tapi gini, diskusi itu kan taruhlah semacam konsensus itu kan dibuat bukan hanya seorang ketua DPRD, tapi ketua DPRD dengan 3 wakil ketua DPRD. Ketua DPRD fraksi PDI Perjuangan dengan penuh keyakinan kalau saya punya keyakinan pasti Pak Ketua DPRD akan ngobrol dengan teman fraksi PDI Perjuangan. Saya sendiri dari fraksi PKB dan saya diskusikan dengan teman-teman.
fraksi PKB. Bukan berarti didiskusikan dalam arti meminta pendapat, tapi disampaikan, dijelaskan, disampaikan agar timbul pemahaman yang sama. Dan saya punya keyakinan Pak Dwi juga dari fraksi PKS akan menyampaikan. Kemudian Ibu Saitasa juga akan menyampaikan di fraksi Golkar. Kira-kira begitu pandangan kita ya, pandangan kita. Karena apa? Karena memang kalau bicara jujur ya, apa yang disuratkan oleh Bupati dengan istilah kamus pokir sebenarnya tidak ada sedikit pun mengganggu, menurut saya ya, mengganggu hak dan kewenangan dari seorang anggota DPRD. Tidak ada. Tidak begini punten ini, mohon maaf. Misalnya setiap anggota DPRD diberikan ruang misalnya untuk bisa mengalokasikan pokirnya misalnya sebesar X rupiah, misalnya ya. Lalu kemudian yang sesuai dengan kamus pokir adalah L rupiah. Nah, sisanya dihilangkan nggak? Nggak sama sekali. Tetap disesuaikan dengan konsensus pagu anggaran yang sudah disepakati. Itu maksud saya. Yang satu, yang kedua, kamus pokir juga yang saya tahu itu tidak mutlak berlaku selama 5 tahun, tidak. Kamus pokir itu nanti dengan sendirinya akan terus mengalami pergeseran, disesuaikan dengan kondisi anggaran daerah. Pertama, disesuaikan dengan visi misi bupati yang harus dicapai. Kan pasti dari visi misi itu kan ada klasifikasi target. Tahun ini kita ingin menyelesaikan persoalan ini, sehingga mungkin anggaran lebih banyak tersedot dengan porsi ini. Tahun besok kemana? Tahun besok kemana? Dan seterusnya dan seterusnya. Satu. Yang kedua, pastinya akan sangat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Contoh, saya mengambil contoh kemarin itu, kalau pada waktu kita sedang mengalami kondisi keuangan yang lumayan baik, seluruh aspirasi masyarakat bisa diakomodir, termasuk misalnya minta bantuan kursi, minta bantuan balandongan, termasuk bahasa Sunda, gitu. Minta bantuan semen, kita bisa akomodir semuanya. Nah, ini bisa semua akomodir. Nah, untuk kali ini kemampuan keuangan daerah mungkin belum bisa merespon semuanya. Nah, dan saya punya keyakinan besok lusa insya Allah kemampuan keuangan daerah semakin baik, dan besok lusa juga insya Allah harapan masyarakat atau aspirasi masyarakat yang disampaikan, termasuk yang hari ini mungkin belum bisa direspon, insya Allah nanti bisa direspon. Itu satu. Kemudian yang kedua, apa tuh? Ya, terkait kesan bahwa ini justru yang pertama menyerang kan nih, kita ketahui dari partai pendukung lah, ya dari walaupun bukan anggota legislatif ya, dari Gerindra kan, beleduk ya. Yang pertama melakukan pembelaan dalam tanda kutip kan Pak Ujang Kotasih kan, dalam kapasitas saya nilai sebagai ketua partai PKB aja gitu, bukan sebagai anggota pimpinan dewan gitu ya. Hari ini P3 dan Demokrat, artinya ketiga partai yang seolah-olah tampil sebagai pembela ini justru partai yang kemarin pada posisi sebagai kompetitor Pak Dian. Nah, gitu. Ini fenomena apa gitu kan? Kalau menurut saya itu bagus, Pak. Ya bagus emang. Objektif. Jadi gini, kontestasi ini kan sebenarnya juga tidak boleh harus berlama-lama. Sudah selesai. Kontestasi itu cukup pada saat kita kontestasi. Rivalitas itu cukup pada saat kita kontestasi. Kan pemilu sudah selesai, pilkada sudah selesai, lalu kemudian politisi harus terus berantem. Dan bukan berarti cari muka juga ya.
buat apa minta? Sudah punya muka, nggak usah dicari, kan kira-kira gitu. Nah, jadi biarkan politisi ini tidak harus berantem, biarkan politisi ini waktunya disisihkan untuk berkonsentrasi, ikut berpartisipasi membangun daerah, kan gitu, ya kan? Iya. Nah, Sepakat. tapi juga hakikatnya kita sebagai mitra dan sekaligus juga sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan, tetap karena posisinya DPRD ini adalah penyeimbang pemerintah, tetap harus kritis. Harus kritis yang konstruktif, Ya. gitu. Jadi Bagus, mengkritisi penyelenggara, dalam hal ini Pak Bupati dengan jajarannya, tapi dengan konstruktif. Dikritisinya dengan bahasa santun, diberikan solusi atau memberikan solusi, mudah-mudahan solusi kita yang kepake. Nah, oleh karenanya maka tidak lagi bicara oh ini yang bela ini, bukan ngebela, nggak banyak, dan Pak Bupati juga tidak minta dibela, Tidak. kan gitu. Kalau minta harus ada kompensasi nantinya kan. Iya. Pak Bupati tidak, Pak Haji Ujang tolong dong saya bela, enggak, Oh, bertemu juga enggak, pas ketemu di paripurna. Beresiko kalau minta. Iya, iya, makanya jadi tidak ada istilah ngebela. Oh, ini yang oposisi, nggak ada. Udah selesai lah, kontestasi selesai sesuai dengan apa yang sering disampaikan oleh Ketua DPRD sebagai ketua di gedung legislatif. Itu juga rival politik Itu kan ya. bijak sekali. Bijak. Jadi selesailah kita kontestasi, mari kita bersama-sama membangun daerah ini bersama-sama. Iya, kalau Dan mudah-mudahan Pak Bupati juga demikian gitu. Jadi tidak lagi bicara oh ini koalisi kita, ini bukan, tidak. Insya Allah kalau demikian enak membangun daerah, insya Allah selesai. ya kan kalau terus berantem nanti yang rugi Rakyat, ya. yang rugi rakyat. Berantem terus kapan bangun daerahnya? Modal Kapan bangun rakyat? kamus pokir kan berarti dari pimpinan dewan khususnya ya Pak ya. Itu kan sudah secara objektif menjelaskan itu ya, bukan berarti membela kan. Kita melihat realitas keuangan yang begitu Dan skala prioritas barangkali. skala prioritas. Skala prioritas. Nah, jadi kita jadi penasaran juga ya Bang ya. Nominal pokir. Pertama tidak mungkin. Kemudian fakta sebenarnya APBD keuangan daerah itu seperti apa sih gitu kan. Nah, makanya mumpung ada Pakarnya lah. pakarnya di BPKAD, mana Pak Deden bisa dijelaskan? Laptopnya udah di itu. Karena bukan rahasia kan nominal pokir, anggota berapa, ketua komisi berapa, ketua fraksi berapa, gitu, pimpinan berapa, itu bukan rahasia. Rakyat sudah berhak tahu lah. Ya. Jadi saking efisiennya gitu kan ya. Itu masyarakat perlu tahu. Jangan sampai nanti pas terjadi gagal bayar lagi, wajar dengan pengecualian, nanti kan masyarakat jadi kurang paham. Giliran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kuningan Mas. Nih apresiasi dulu nih ke Kuningan Mas yang mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada warga masyarakat Iya. yang saat ini isu-isu pemerintahan muncul tiba-tiba. Masyarakat perlu diberikan penjelasan-penjelasan yang sifatnya mencerdaskan lah, gitu, memberikan pendidikan. Terus terima kasih juga nih sudah dipersatukan dalam satu frame dengan mentor-mentor saya nih, Pak Haji, Pak Wakil, Ya. Pak Mang Ewo, dan sesama Deden. Sesama Deden. Ya, di zamannya Deden. Terkait dengan pokok pikiran pemerintah daerah, tentunya di TAPD lebih ke kajian regulatif, solutif, dan kemampuan keuangan daerah. Nah, masalah yang muncul tadi sampaikan oleh Pak Wakil Ketua, masalah kemiskinan, pendidikan, pemberdayaan, infrastruktur, dan ini perlu dari semua sisi mengarah ke sana. Jadi tidak ada yang
ke kiri, yang ke kanan. Pokir itu regulasinya jelas. Dari mulai Undang-Undang 23 ada, dari Permendagrinya ada. Jadi bukan sesuatu yang aneh gitu. Dan ini bagian dari APBD, hanya prosesnya aja yang berbeda. Nah, yang menjadi catatan kita bahwa seluruh kegiatan dari manapun itu harus masuk dalam visi misi bupati yang dituangkan dalam RPJMD. Ya. Nah, di RPJMD sendiri ini kan sudah masuk tuh janji-janji politisnya kepala daerah selama 5 tahun. Nanti dioperasionalkan dalam RKPD tahunan. Nah, pada saat sekarang bahwa APBD kita tidak terlalu, kapasitasnya tidak terlalu baik, tentunya pencapaian indikator visi misi itu harus jelas. Nah, sehingga kemarin kita bersepakat gitu kan bahwa pokok pikiran ini mengarah ke RPJMD. Nah, pada saat kita berbicara bahwa PAD kita hanya 475 miliar, sementara di dalamnya ada pendapatan BLUD 175 miliar, berarti kita hanya punya 300 miliar Punya. yang dari PAD. Iya. Nah, pada saat kita berbicara 300, kita sementara butuh infrastruktur, hanya misalkan mengandalkan DAK. Bantuan provinsi tahun ini untuk infrastruktur tidak ada. Tidak ada. Nah, Kecuali PKB loh dari PKB. itu kan pendapatan Pajak pendapatan daerah itu. Ya. Jadi sebenarnya kalau dulu kan ada bantuan keuangan dari pemerintah provinsi untuk jalan A aja. Nah, sekarang tidak ada. Kita mengfokuskan bahwa dari PAD yang mungkin pokir itu salah satu sumber pembiayaan dari PAD. Kita mengarahkan pemberdayaan dan infrastruktur. Yang perlu kita garis bawahi juga bahwa Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah ini 1/2022 ini 2027 itu mewajibkan infrastruktur itu 40% dari PAD, dari total APBD. Nah, sementara 40%. Sementara kita masih belajar untuk meningkatkan itu. Nah, kalau kita biarkan misalkan potensi pokir ini tidak mengarah ke sana, sampai kapan kita bisa mengejar infrastruktur itu 40%? Infrastruktur pun mungkin kan ini sangat berguna untuk pelayanan publik, jalan, pendidikan, sekolah, dan lain sebagainya. Pada saat kita mengesampingkan itu, ada di undang-undang tersebut yang nanti berkonsekuensi pada penundaan DAU, pemangkasan DAU. Itu disebutnya mandatory spending dari pemerintah pusat, salah satunya adalah infrastruktur yang 40%. Sehingga terakhir setelah diskusi yang memberikan solusi dengan pimpinan Dewan, ini muncul konsensus atau kesepakatan bahwa pokir diarahkan kepada yang benar-benar menunjang skala prioritas visi dan misi kepala daerah 5 tahun ke depan. Itu mungkin terkait dengan Nominal mah nggak dijawab ya. Nominal pokir ya sebetulnya nominal itu sih udah kegambar teh, udah kegambar kan, misalkan 1 kali 50 miliar. Cuman yang jadi persoalan gini Pak, terkadang kita tuh terjebak oleh itu tuh. Puntennya, Pak Haji abdi ngabelanya. Jadi fokus kita teh terkadang terlalu menyoroti yang memang besar itu Pak. Tapi kalau dibandingkan dengan yang lain itu lebih besar gitu, Pak. Angka APBD 3 triliun kan ya Pak ya? 2,9. Sementara PAD tadi
475 dipotong belum. dipotong belum 170-an, berarti kurang 300. lebih 300-an. Iya, jadi ketika kita ngebahas pokir, ngebahas musola juga, gitu kan ya, itu kayaknya itu angka yang masih relatif kecil, Bang. Bagaimana tuh, Bang? Menurut Bang Ewo tuh, Bang? Ya, terlepas besar dan kecilnya itu kan juga nggak bisa diukur dengan begini aja kan. Kalau sekarang seperti tadi Pak Tabung Deden, kalau dirata-ratakan satu anggota dewan 1 miliar, pokirnya Misalkan ini, misalkan, ya. dan saya yakin tidak sama lah, masih beda anggota biasa, anggota banggar, ketua fraksi, ketua komisi, Ya. itu masih beda, apalagi pimpinan ya. Iya, iya, iya. Kayak yang ikut rapatnya aja ya. Isinya beda. Gitu. Dapat bocorannya, Bang, ya? Ya enggak juga, kalau bocor. Hanya kan kita mempelajari juga kan, nggak mungkin antara pimpinan dengan anggota biasa sama di mana-mana juga nggak ada pembeda lah pasti itu kan. Bukan berarti harus sama rata kan nggak juga gitu kan. Saya yakinnya kalau di prosentase kan katakanlah kalau patokannya tadi seperti kata Pak Kepala BPKAD untuk pokir ini bermuara dari PAD. Kalau katakan sekarang PAD hanya 300 miliar, Iya. ya. Pokir misalkan 50 miliar, Jadi tinggal 250. Ini untuk rakyat banyak apa? Yang memang pada akhirnya pokir juga untuk rakyat sih gitu ya. Iya, Tapi pokir kan, untuk rakyat, tapi kan kesan selama ini bahwa pokir ini ya untuk apa lebih didominasi untuk kepentingan para wakil kita gitu kan. Nah, gitu. stigmanya Ya, seperti itu. Padahal kan nggak juga, akhirnya kembali lagi kepada rakyat gitu. Ya. Nggak nyakrak seetik malah marah lagi ngepul pasti akhirnya nyakrak gitu kan. Gitu. Tapi juga Iya. kalau saya punya pandangan begini, pokok pokir itu kan kepanjangan dari pokok pikiran. Ya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, pokok pikiran itu bukan hanya pokok pikiran DPRD. Ya. Sebenarnya Iya, iya. pokok pikiran pemerintah juga ada. Pemerintah tuh Kan kita coba pelajari Hmm. asbabun nuzulnya, Ya. asbabun nuzulnya menarik pokok ini, pikiran. menarik. Kami DPRD punya diberikan tugas untuk melaksanakan reses. Kita melaksanakan reses di tempat yang sudah disepakati, di waktu yang sudah disepakati, kemudian mengundang masyarakat, kemudian mengundang aparatur desa juga yang ada di desanya, diundang, lalu kemudian kita mengadakan reses, lahirlah aspirasi dari masyarakat. iya, iya, iya. Apakah aspirasi dari masyarakat itu hanya ke DPRD? Enggak juga. Aspirasi masyarakat bisa juga masuknya ke pintu SKPD. Aspirasi masyarakat bisa juga masuknya ke pintu bupati. Ya kayak eksekutif berarti ya. Eksekutif. Ya, ya. Nah, dari aspirasi masyarakat itu lalu kemudian dilegalisasi melalui prosedur yang resmi di gedung DPRD, maka lahirlah pokok pikiran. Dan sebenarnya kalau bicara pokok pikiran tidak hanya nomenklatur kegiatan. Pokok-pokok pikiran yang ada di dalam kepala DPRD, pokok-pokok pikiran yang ada di kepala bupati, pokok-pokok pikiran yang ada di kepala SKPD, itu juga pokok pikiran. Iya, jadi jangan Sebenarnya, berasumsi bahwa pokir itu kalau kita rupiah mau, aja jangan. kalau Bang. kita mau mendalami Betul. secara hakikatnya, jadi tidak hanya adalah bersumber dari DPRD saja yang namanya pokok pikiran, dari bupati, dari wakil bupati, dari SKPD juga pada saat masuk ke dalam RKPD itu semuanya adalah pokok pikiran sebenarnya. Kalau kita mau bicara hakikatnya, Iya. kalau bicara sejatinya. Nah, oleh karenanya susah kalau mau, ya mohon maaf Pak Kaban juga mungkin nanti kalau ditanya berapa sih pagutnya, kita harus memilah-milah dulu. Ini dari mana, ini dari mana, ini dari mana, baru nanti bisa kelihatan. Walaupun kita jujur mengatakan kadang-kadang muncul kesepakatan-kesepakatan soal pagu. Cuman kalau bicara pokok pikiran tidak melulu hanya DPRD, tapi juga dari sumber lain juga adalah pokok pikiran. Ya. Iya. Gitu. Nah, kalau misalkan tadi pokir karena pokok-pokok pikiran, kalau dewan mah kali 50 banyak kan gitu ya Pak aspirasinya. Jadi istilahnya mah dibagi sedetik sewang ya Pak ya. Nah, kalau
pokok pikiran bupati, wakil bupati itu kayaknya besar ya Pak. Ya pokok pikiran bupati itu kan berarti paling banyak. Kenapa paling banyak? Karena seluruh SKPD yang ada di bawah koordinasinya, yang ada di bawah komando Pak Bupati, mungkin pokok pikirannya disampaikan ke Pak Bupati. Iya. Ya kan? Akhirnya Pak Bupati harus nampung dari berbagai SKPD, dari berbagai tokoh masyarakat, dari berbagai sumber yang perlu didengar, pandangan pikirannya, kan begitu. Jadi kalau Pak Bupati pokok pikirannya lebih banyak, ya wajar lah. Wajar saja. Misal lebih dari Karena 50 ya Pak ya. Karena lagi-lagi kalau sudah bicara pokok pikiran, sekali lagi itu adalah konsep yang ada atau ide yang ada di kepala DPRD, ide yang ada yang di kepala pemerintah daerah. Saya tidak bicara personal lah Bupati ya, pemerintah daerah. Nah kemudian diimplementasikan atau diwujudkan dalam sebuah nomenklatur kegiatan. Gitu. Tambahan mungkin ya. Iya. Kalau berbicara pokok pikiran di eksekutif, ini kita kembalikan kepada mekanisme perencanaan pembangunan. Bahwa desa, kecamatan, ada musrenbang, kita himpun semuanya. Ya. Jadi berapa kebutuhan belanja seluruhnya, itu akan kita hitung, mana yang sumber dananya nanti dari APBD, mana yang kita usulkan ke provinsi, mana yang diusulkan kepada pemerintah pusat, baik itu tugas pembantuan, baik itu dalam bentuk DAK, Iya. baik itu dalam bentuk DBH wajib. Nah itu menjadi tanda kutip pokok pikiran. Pokok pikiran di eksekutif itu adalah sama dengan di Dewan, hasil penjaringan kepada masyarakat. Apalagi bupati kita kan rajin ke bawahnya tuh, bagus kan. Nah, kita berbicara bahwa kita punya dinas teknis. Pada saat tadi bahwa masyarakat ini butuh jalan, butuh sekolah, itu mekanismenya melalui dinas teknis. Nah, ini sumber dananya apakah tercover oleh APBD? Kalau tadi dibilang APBD PAD besar, kecil. Kita berbicara untuk TPP aja berapa? 155 miliar. TPP 1 tahun. Jadi sudah habis kok. Kalau kita bicara itu bukan pokok pikiran bupati, gitu kan? Itu adalah regulasi mandatori. Gitu. Yang kedua, misalkan nih DAK itu adalah mandatori belanja yang sifatnya mengikat dan pemerintah pusat memverifikasi jalan ini layak dinilai DAK atau tidak. Itu pokok pikiran pemerintah daerah, gitu kan, eksekutif yang diminta ataupun diusulkan ke pemerintah pusat. Seperti itu. Jadi pokok pikiran itu adalah mau di dewan, mau di eksekutif adalah usulan-usulan masyarakat. Kalau TPP bukan masuk pokir ya. Bukan. Jadi kalau misalkan tadi Regulasi. 475 diambil BLU, 300-nya pokok pikiran banyak. Sekarang Habis ya. berbicara anggaran SKPD itu 30 dinas badan plus 32 kecamatan. Kita hitung butuhnya berapa untuk air, listrik, internet, pemeliharaan kantor, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara besar, kita nggak akan kelimpungan kalau besar hanya untuk biaya operasional kan. Seperti itu. Ya jangan sampai ketika sekarang ada kamus pokir anggota dewan ya Pak ya, nanti dewan bikin kamus pokir eksekutif kan gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Balas dendam dong. Balas dendam. Istilah kamus poker ini kok baru muncul tahun ini gitu. Tahun-tahun belakang. Inovatif ya sekarang. Tadi kan disampaikan, Pak, bahwa kenapa kita berbicara itu, karena normatifnya bahwa penganggaran itu mengacu kepada ratusan bahkan ribuan kode rekening yang diterbitkan oleh Kemendagri. Baik itu penunjang maupun urusan. Banyak itu. Nah, tapi sekarang kita berbicara tadi permasalahan, solusi, dan kemampuan keuangan. Sehingga
konsensus dengan DPRD bahwa kita tahun ini fokus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat Kabupaten Kuningan. Itu jadi tidak ada kenapa sih harus ada pokir kamus pokir baru sekarang gitu kan. Seperti itu mungkin Terobosan lah, Istilah baru. istilah baru, inovatif, harus inovatif. Istilah baru jika itu positif, kenapa tidak? Ya. Ya, dan prinsipnya istilah itu juga tidak melanggar regulasi. Ya. Itu penting. Sebab apapun inovasi kita, apapun pembaharuan kita, syarat mutlaknya adalah tidak bertabrakan dengan regulasi. Kenapa? Kalau misalkan bicara tadi keterbatasan keuangan lah gitu di daerah, sampai tadi dibahas PAD sampai ya kecil banget lah, Minimalis, gitu, minimalis. 300 sudah dikurangi apa kan gitu. Sementara di atas juga sampai Mendagri kan bilang gitu kan, kongkala ngandalkeun kaluhur wae atuh gitu kan, bahasa Sundanya mah Betul. kayak gitu. Nah, kita jadi ya terutama masyarakat juga nih di bawah, kita jadi penasaran apa sih strategi gitu kan dari pemerintah, atau sebelum masuk strategi mungkin enggak sih gitu, PAD Kuningan itu naik sampai ya 1 triliun aja, mungkin enggak? Kumaha? semuanya sangat mungkin. Sangat mungkin. Oke. Hanya kita berbicara waktu, berbicara regulasi, dan berbicara inovasi. Pada saat kemarin kita tunda bayar, dan mungkin di laporan BPK yang sudah ada di DPRD, di eksekutif, kita mendapat warisan ataupun limpahan hutang dari 2024 ke 2025. Nah, ilustrasi kami ya, pada saat kita punya hutang, kita mungkin mengurangi belanja. Mungkin kalau makan biasanya 3 kali jadi 2 kali. 2 kali ya. Jalan-jalan yang biasanya seminggu 2 kali jadi seminggu sekali. Minum vitamin yang biasanya 3 kali 1 kali. Mungkin hutang itu akan berkurang atau lunas, tapi badan kita jadi sakit. Nah, kaitan dengan pertanyaan host tadi, Kang Deden, bahwa yang bisa menyembuhkan kita tuh 2. Pertama, kita mengurangi pengeluaran, dan juga kita mengintensifkan pendapatan. Ya. Nah, sebenarnya sekarang kita sudah menggeliat untuk terus menggali pendapatan-pendapatan, khususnya pendapatan hasil daerah. Kemarin kita sudah negosiasi kompensasi air dengan Kota Cirebon, Ya. yang sekarang berproses dengan Kabupaten Cirebon, dan insya Allah hasilnya juga positif, Pak Ketua. Terus kita juga sedang mengintensifkan pengelolaan aset-aset yang selama ini belum optimal. Kalau dulu kita hanya melakukan sewa tanah, kalau menurut saya sewa itu yang paling simpel. Orang hanya akan mengalihkan luas tanah dengan tarif sewa. Jadi tidak terlalu signifikan. Tapi kita coba sekarang kerjasama bahwa selain sewa, nanti ada sharing profit. Dari profitnya kita dapat. Terus dari nanti produknya ada pajak-pajak yang bisa kita dapatkan. Insya Allah, mungkin di tahun keberapa 1 triliun bisa. Di tahun keberapa? Yang jelas ini peningkatan PAD itu kalau 20% dalam 1 tahun itu sudah hebat. Kalau sekarang misalnya 475, Ya. tahun kedua naik 15% kali berapa, kita hitung aja. Ya kemarin bagus sih PDAM ke Cirebon tuh, sampai 7M kan ya? Ya, Jadi naik naik 2,1 miliar. Bahkan nanti mungkin sebentar lagi dari Indramayu ya. Kalau Itunya Indramayu- udah beres kan? Kalau berbeda, kalau Cirebon kota dengan Kuningan itu government to business. Jadi dari PDAM Cirebon masuk ke kas daerah. Ya. PDAM Kabupaten Cirebon juga kerjasama masuk ke kas daerah.
Nah, untuk Indramayu ini adalah bisnis to bisnis. Ya. Jadi PDAM. PDAM Indramayu kerjasama dengan PDAM Kuningan, pendapatannya itu masuk ke PDAM Kuningan. Ya. Kita akan mendapat bagian dari PDAM Kuningan setelah nanti dihitung berapa pendapatan, Dikurangi. berapa belanja, labanya berapa, 55% dari laba itu Kasihnya. pemerintah daerah. Seperti itu. Targetnya kan besar juga kan ya Indramayu. Saya sempat sih nulis tentang janji direkturnya waktu itu kan. Ketika sudah selesai Indramayu katanya kalau nggak salah berapa puluh M gitu janjinya tuh, atau belas M gitu, lupa ya. Seberapa? Ya sekitar itu. Ya pokoknya mah belasan lah. Iya. Nah itu kan mungkin kalau sudah janji akan dilaksanakan. Iya. Dan itu Mudah-mudahan. mampu memelasatkan Kabupaten Kuningan ke depannya kan ketika Iya, betul. naik ya. Betul. Kalau tadi bicara tentang hutang mah ya Pak ya, gagal bayar, belanja lebih ditekan gitu kan. Kalau sekarang kan sudah berkurang banget tuh Pak, gagal bayarnya. Tunda bayar. Tunda bayarnya sudah berapa sekarang Dalam Pak? proses penyelesaian. Tinggal 59 miliar dari 96. Kecilnya? Ya belum 50%. Ya belum 50%. Belum. Belum 50%. Bersabarlah. Targetnya selesai di tahun ini. Tapi harus selesai tahun ini. Padahal pinjam aja langsung tutup Pak. Pinjaman itu menjadi solusi kita juga. Banyak solusi-solusi terkait dengan skema penyihatan keuangan daerah. Salah satunya pinjaman. Pinjaman jadi Ya, solusi. Cuman Prioritas kalau- lah ya. Ya bukan hanya salah satu, tapi prioritasnya pinjaman. Pada saat kita sudah tidak bisa menggeser pendapatan, meningkatkan pendapatan, mengurangi belanja, itu adalah solusi yang terakhir yang harus kita ambil. Tutup lubang gali lubang berarti gitu. Iya, tutup lubang kali lubang ya. Sebenarnya bukan tutup lubang gali lubang, karena pinjaman itu ada normanya. Ada PMK yang mengatur bahwa defisit itu tidak boleh dari 3,15% kalau tidak salah, mohon maaf kalau koreksi. Dan ada juga rasio hutang yang bisa kita pinjam, dan ada juga perhitungan berapa kita bisa mengembalikan hutang tersebut. Jadi kalau tutup lubang gali lubang kan kita seolah-olah entahlah gimana nanti bisa ditutupnya, yang penting sekarang pinjam. Ya. Skema pinjaman ini harus kita hitung bahwa tahun depan kita bisa bayar berapa, tahun berikutnya bayar berapa, tahun berikutnya bayar berapa. Seperti itu. Dan yang menghitungnya bukan pemerintah daerah, tapi pihak perbankan juga. Iya. Yang menghitung apanya Pak? Menghitung kemampuan pembayaran. Oh. Jadi tidak klaim pemerintah daerah. Pokoknya tahun besok kita mampu bayar sekian. Tahun ini tidak hanya klaim pemerintah daerah, tapi juga pihak perbankannya ikut menghitung. Menghitung juga, benar nggak ini pemerintah daerah Kabupaten Kuningan misalnya tahun 2026 bisa bayar sekian puluh miliar. Iya, Itu iya. ikut menghitung, dan hitungan-hitungan itu pasti pihak perbankan lebih cerdas lah. Ya. Dan dikonsultasikan Pak dengan Dan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Jadi tidak sembarangan pinjam uang kayak kita mau pinjam uang ke Wahewo misalnya. Wahewo pinjam uang 10.000, padahal kita besok mungkin kita nggak punya duit 10.000 kan gitu. Kira-kira gitu. Tapi kalau Dewan sepakat nggak Pak kalau misalnya belum pinjam- dibicarakan, Oh belum. belum dibicarakan, hanya klubnya sudah disampaikan. Dan itu bagian dari proses yang dibahas di Badan Anggaran. Jadi di Badan Anggaran ini kan salah satu di antaranya yang kita bahas adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan fiskal ini. Kan gitu. Satu, soal tunda bayar. Kita dorong pemerintah daerah, ini Pak Kaban ini kan sebagai orang yang pelaku penyelesaian, kita dorong agar ini segera diselesaikan. Kasihan pihak ketiga yang sudah hampir setahun, bahkan mungkin ada yang sudah setahun, itu kan belum diselesaikan. Mereka sampai ada yang pinjamannya juga tidak dicicil-cicil. Mereka juga ada yang bersoal di keluarga karena soal itu. Makanya kita dorong terus pada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah punya tahapan kira-kira gitu.
Nah, makanya tadi Pak Kaban menyampaikan selesai tahun ini. Bukan hanya selesai tahun ini, segera selesai. Di DPR kan segera diselesaikan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga bicara soal misalnya defisit anggaran. Defisit anggaran ini kan tidak semudah membalikan telapak tangan untuk menyelesaikan. Ya kan? Sudah Pak TAPD ini kan sudah berbagai upaya melakukan agar defisit ini terus semakin kecil, bahkan sampai hilang kalau bisa. Nah, itulah tadi mungkin yang disampaikan oleh Pak Kaban bahwa salah satu opsi yang muncul termasuk di rapat badan anggaran adalah pinjaman daerah. Salah satu opsinya itu. Nah, dengan catatan tadi betul bukan gali lubang itu peluang. Jangan sampai Terjadi seperti itu. Ini justru ingin kita tutup lubang, tapi juga dalam penyelesaiannya kita bisa melakukan itu tidak merepotkan fiskal pemerintah dalam penyelesaiannya. Kira-kira gampang, yang mudah dicerna lah, kira-kira begini. Kita tutup ini, selesai persoalan fiskal kita. Kalau persoalan fiskal ini kan ditutup dalam tahun ini, tapi penyelesaiannya bisa bertahun-tahun gitu. Dicicil. Meringankan beban tidak 1 tahun. Gitu kan. Akhirnya ini selesai, ini juga tidak mengganggu fiskal secara serius. Kira-kira begitu. Itulah makanya opsi pinjaman daerah salah satu yang dibicarakan dalam rapat badan anggaran. Maksimal pinjaman bisa berapa? Ya, itu juga ternyata di dalam regulasi kita, di dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada tata caranya atau ada batasan-batasannya. Tidak karena kita butuhnya 200 miliar, lo pinjam 200 miliar, nggak bisa. Tidak bisa. Itu akan dihitung nanti. Kemampuan itu yang saya sebut. Persoalannya penyelesaiannya berapa? Kemampuan menyicil lah, katakan begitu, yang lebih mudah. Menyicilnya berapa? Ini akan dihitung. Nah, terlebih konon katanya dalam rapat badan anggaran disampaikan ini juga harus mendapatkan persetujuan dari 2 kementerian, Kementerian Keuangan maupun Kementerian Dalam negeri. Iya, kalau tidak dapat persetujuan nggak bisa kita melakukan pinjaman. Gitu. Oleh karenanya saya lebih tertarik tadi bicara soal bagaimana meningkatkan PAD. Itu lebih hebat lah katakan. Kalau pemerintah daerah yang dipimpin oleh Pak Bupati dengan DPRD itu terus berpikir bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah, itu sejatinya sebenarnya yang diharapkan. Kenapa? Karena menyelesaikan masalah ansih, jadi tidak timbul masalah lagi. Oleh karenanya tadi kita dengar pemerintah daerah sudah melakukan ikhtiar, misalnya dalam rapat-rapat banggar kita dorong Badan Pendapatan Daerah Bapenda untuk terus menelisik item-item PAD itu secara serius, secara mendalam. Kita ambil contoh saja, pajak restoran misalnya. Pajak restoran. Bagaimana menjamurnya rumah makan di Kuningan. Iya. Harusnya itu menjadi spirit khusus bagi kita semua untuk meningkatkan pajak dari restoran itu. Nah, oleh karenanya maka upaya-upaya dilakukan dengan seluruh jajaran di Bapenda itu dilakukan. Kita mendengar langsung penjelasan dari Bapenda, sehingga kalau saja ada rumah makan yang membandel misalnya, itu konon katanya Bapenda sudah punya triknya gitu, punya trik. Kalau mau nggak bandalan pejabat rumah makan pejabat. Ya, itu ada terus kita suarakan juga. Itu yang terus kita suarakan. Jadi dan itu juga diantaranya tersirat, kayak begitu kan, tersirat disampaikan oleh pemerintah daerah. Nah, kita dorong, kita perkuat. Ayolah,
jangan apa membeda-bedakan mana rumah makan rakyat, mana rumah makan pejabat, semua aja. Nah, kira-kira gitu. Dan insya Allah pada akhirnya walaupun itu pejabat ataupun itu rakyat biasa, pada akhirnya akan sadar. Harusnya. Kan hakikatnya gini, walaupun pajak itu kan sebenarnya bukan dibayar oleh yang punya rumah makan. Pembeli yang bayar. Iya. Pak Deden makan di rumah makan saya, ada pajaknya. 10%. 10% dipotong, ditambah ya. Misalnya 500.000 tambah 50. 50.000. Iya. 50.000 itu uang Pak Deden bayar ke pemerintah, dititipkan di saya sebagai yang punya rumah makan. Iya. Kalau bicara itu, coba lihat dari sudut pandang agama. Iya. Coba, saya ini berarti apa dapat titipan dari yang makan di saya. Saya sudah dapat untung Dari dan yang 500.000 itu. Iya, dan dapat titipan. Kalau saya yang punya rumah makannya tidak menyetorkan ke kas daerah, artinya saya berkhianat dengan titipan itu. Iya. Dosakah? Dosa. Mangga silakan Sangat. Dosa. Begitu. Makanya saya sering menyampaikan dalam rapat, tolong Bapenda punya tim ahli, salah satunya adalah kiai atau dai yang bisa menyampaikan dari sudut pandang agama kepada Wajib para pajak. ya, Wajib pajak. wajib pajak. Begitu. Keliling tiap restoran. Ya bukan begitu lah. Kumpulkan aja ngobrol dari hati ke hati, nanti juga akan tersentuh. Dan memang kalau kita renungkan secara mendalam, subhanallah, betul sekali. Iya. Titipan. Ya terkadang kan kita juga sebagai masyarakat tadi dicontohin ya, makan kita yang bayar pajak. Iya. Beli ini ada pajaknya. Pajaknya. Sementara jalan masih pada rusak. Ya. Akhirnya kan masyarakat sudon. Ini pajak kita dibayar apa? Gitu kan? Emosi lah. Kalau itu nggak usah. Jadi bisa menjawab itu, Pak. Jadi gini, kalau pajak itu kan banyak. Ya. Kalau pajak restoran, pajak hotel memang itu masuk ke kas daerah, haknya daerah. Dan tadi yang sudah masuk ke yang 475 itu. Jadi tidak, misalkan tadi ada 475 PAD, ada lagi pajak. Itu menyatu kan, seluruh pajak, retribusi itu masuk, parkir dan masuk di 475 plus yang BLUD. Seperti itu. Dan dari restoran semua Ya, termasuk. Nah, maksudnya potensi untuk peningkatan ada potensi itu. Atau dari mana potensi? Sekarang ini, Peningkatan kenapa tadi PAD? Pak Ketua menyampaikan bahwa yang bisa meminimalisir kebocoran ataupun ketidaktaatan ini adalah sistem. Ya. Kita tingkatkan sistemnya nanti mengarah ke digitalisasi. Jadi kalau ini yang berbicaranya adalah sistem, siapapun pemiliknya kalau sudah ke sistem nggak akan ditanya, ini yang input di sistem punyanya Mang Ewo, punyanya saya, akan diperlakukan sama oleh sistem. Berbeda pada saat saya nagih, aduh nggak enak kalau nagih ke Mang Ewo, nggak enak kalau nagih ke Aden, itu nggak enak. Ini yang menjadi solusi itu adalah sistem, sistem pemungutan pajak daerah, dan ini Bapenda terus bergerak ke arah sana. Di rapat-rapat kas register yang terkoneksi dan lain sebagainya ini sedang kita. Yang selanjutnya terkait dengan pinjaman daerah, sedikit mungkin menyampaikan bahwa pemerintah pusat itu sangat ketat. Ya. Kapasitas fiskal kita dimasukkan dalam kategori rendah dan hanya 3,35% kita berhak pinjam. Dan itu pun menjadi batas defisit. Ya. Kalau misalkan pendapatannya APBD-nya 2,8 triliun kali 3,35, kita tidak terlalu besar untuk bisa pinjam. 70 miliar Mbak Dia. 94 miliar. Nah, itu untuk membatasi pemerintah pusat mengendalikan bahwa pemerintah daerah seluruh Indonesia tidak ugal-ugalan melakukan pinjaman. Dan kalaupun nanti opsi ini kita ambil, tujuannya adalah memutus rantai tunda bayar yang dari tahun 2022, 3, 4 ini terus berlanjut. Gitu kan.
Jadi mudah-mudahan dengan opsi ini bisa memutus, mudah-mudahan tahun depan selesailah tinggal bayar dan kita tinggal Nyicil. ke satu pintu Satu pintu. seperti itu. Kalau sekarang kan nyicilnya 1169 SPM. Numpuk. Kalau satu orang pegang 3 SPM berarti 1100 dibagi 3 350 orang lah. kepada 350. Kalau nanti udah kita misalkan setahun kalau pinjam 70 miliar dibagi 4 tahun berapa tuh Bang? 15 miliar satu tahun. Itu meringankan daripada sekarang kita harus bayar 96 miliar dalam 1 tahun. Tapi bagus sih, Pemda. Saya melihat tuh, Bang. Jadi ketika anggaran terbatas, jadi mampu membangun jembatan gantung kemarin di Cipakom itu, Bang. Kemudian musola di Pendopo, gitu kan? Itu kan bukan dari APBD kan ya, Pak Kabarnya? Bukan. Hamba Allah. Kan? Begini, ini terkait dengan musola juga ya, mungkin perlu saya jelaskan. Ya. Ini kita baru berbicara dengan perseorangan yang berniat memberikan sumbangan. Oh. Kita sebagai user tidak menggunakan uang, tapi kita mendesain ingin seperti apa. Ya samalah, Mamang punya musola di Lembur, ini pengen desainnya kayak gini, diajukanlah ke donatur. Ya. Gambar teknisnya kita mau nyuruh ke siapa lagi? Masa Pemda nyuruhnya ke Dinas Pendidikan. ke swasta yang harus bayar lagi? Kita punya potensi orang-orang PU, wajar dong kita minta desain ke orang PU. Mau kepake mau tidak, kita mau minta RAB ke siapa sih yang bisa ngitung dinas teknis? Masa kita ke konsultan harus bayar lagi? Jadi kita meminta seperti itu, diajukan ke investor, apakah nanti disetujui, bukan ke donatur, apakah disetujui atau tidak usulan kita, ini sedang dalam tahap pembicaraan. Jadi jangan sampai pada saat baru ada gambar, ini sudah seolah-olah mau dibangun. Nah, yang kedua, kita juga akan melaksanakan mekanisme sumbangan, mekanisme hibah. Karena itu di tanah Pemda. Ya. Nah, pada saat hibah uang, itu harus masuk APBD, uangnya. Masuk ke kas daerah. Tapi kalau berbicara itu hibah barang, nanti di akhir tahun kita akan catat di neraca Pemda sebagai penambah aset tetap. Yang tadinya hanya tanah, Beda bangunan. seperti itu. Jadi secara aturan tidak ada pelanggaran di situ. Pelanggarannya di mana? Saya kembalikan. Kalaupun ada yang mencurigai bahwa ini adalah dana APBD, Dewan akan mengetahui nanti kalau memang ada anggaran untuk membangun masjid di LKPJ. Mungkin sekarang kita bisa ketutupin, tapi pada saat di akhir tahun ini uang apa? Dewan akan nanya. Jadi kita tidak bisa menyembunyikan itu karena APBD itu adalah dua pihak, eksekutif dengan legislatif. Nggak mungkin kita nyumputkan hal-hal seperti itu. Bahkan mungkin nanti kita sampaikan, Pak DPRD, kita dapat hibah ini dan kita masukkan dalam neraca sebagai penambah aset. Berapa nilainya? Ini nanti akan ada serah terima dari misalkan donatur kepada kita bahwa masjid itu kalau ini jadi nilainya misalkan 1 miliar atau 1,5 miliar. Nanti kita akan catat ya sih. Dan berkembang sekarang mungkin sedikit nambah bahwa ada yang menyatakan bahwa itu di cagar budaya. Cagar budaya itu hanya satu bangunan pendopo saja. Ya. Tidak seluruh itu cagar budaya. Yang diklaim sama keraton itu. Saya tidak mengatakan yang diklaim, tapi yang jelas kita sudah punya sertifikat. Dan yang menjadi cagar budaya ditetapkan oleh Bupati hanya bangunan pendoponya. Yang lainnya itu bukan cagar budaya. Bangunan apapun, tempat apapun, itu kita butuh pasos. Masa di satu tempat nggak ada toiletnya? Misalkan cagar budaya nih, terus kita bikin toilet di areanya, masa salah? Kan butuh orang ke toilet.
Iya, iya. butuh orang musola, butuh orang ke masjid. Dan kalau kita lihat di sekitar situ, masjid di Purwowinangun itu penuh terus. Kita kebanyakan di BJB, di basement. Nah, kalau di situ ada masjid, itu mungkin menjadi alternatif masyarakat, misalkan untuk sholat Jumat di sana. Bahkan mungkin pendopo itu menjadi ruang publik yang mendekatkan Diri pemerintah dengan masyarakat. Oke lah. Ini menarik sih, cuman belum sholat maghrib ya Pak ya. Iya, Ya. betul. Kayaknya untuk podcast kali ini kita cukupkan, bisa dilanjut nanti ya, untuk lebih detil-detilnya ya Mang ya. Tapi barangkali sebelum ditutup, kita akan pengen tahu nih closing, sebagai closing barangkali dari Mang Ewo. Mang Ewo dan Pak Haji Ujang. Kalau dari Pak Kaban nggak usah. Kalau closingnya gini barangkali Pak. Jadi optimis nggak sih di bawah kepemimpinan Bupati dia atau tim Bu Tuti mampu mengimplementasikan lah visi-misinya, mulai dari penyelesaian hutang dan lain sebagainya. Ada optimisme nggak? Optimisme itu tentunya ada sekecil apapun, ya, dan harus ada itu. Kalau kita hidup tanpa optimisme, ya lebih baik kita gantung diri aja. Untuk apa hidup juga? Begitu juga dengan pemerintahan. Siapapun yang sekarang menjadi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Kuningan, kita harus terus memompa rasa optimisme itu, sehingga apa yang jadi visi misi dan yang udah dijanjikan oleh dirahmati waktu kampanye itu setidak-tidaknya pada akhir masa jabatan kepemimpinan beliau itu terwujud. Dan kita tidak bisa berharap untuk segera melihat hasil dalam waktu sekejap. Enggak, ini bukan bim salah bim, ya barangkali begitu. Ya, hanya saja Ya terus harus didukung juga oleh legislatif, dan juga ya saya percaya legislatif tidak akan apalagi saya sekarang udah mendengar sendiri bahwa Haji Ujang ketua partai PKB yang dalam pilgub sebagai kompetitor ya, hari ini kan sudah jadi solusi bagi oposisi yang membawa memberi solusi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Closing dari Pak Haji nih kayaknya menarik untuk nanti berlanjut lagi di podcast berikutnya. Lagi Pak Haji? Ya, saya nyambung aja dari apa yang disampaikan oleh Wak Ewo tadi, bahwa seperti yang awal saya sampaikan, kompetisi itu cukup di momentum yang tepat saja. Kalau mau pemilu ya di momentum pemilu terjadi kompetisi. Kalau pilkada di momentum pilkada terjadi kompetisi. Dan pastinya kompetisi yang saya maksud adalah kompetisi yang sehat, ya kan? Setelah ada keputusan yang itu final, istilah lain final and binding, jadi sudah mutlak itu adalah pemenangnya siapa, bahkan ini sudah dilantik menjadi kepala daerah, menjadi wakil kepala daerah. Kewajiban seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama mendukung penyelenggara pemerintah itu. Jadi baik itu di DPRD ataupun masyarakat, bahkan apalagi di SKPD dan seterusnya sebagai penyelenggara, kita dukung. Dalam rangka apa? Karena kita tahu bupati dan wakil bupati itu pastinya punya cita-cita dalam rangka mensejahterakan rakyat, menghilangkan persoalan rakyat, mencabut persoalan rakyat. Nah, kita dukung. Nah, DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan itu memang memberikan dukungannya itu tidak hanya soal yes, tapi bisa no dalam rangka, gitu kan? Tidak hanya selalu yes, tidak harus selalu yes, tapi suatu ketika bisa no dalam rangka menyesuaikan dengan keinginan rakyat. Kan bisa saja nanti pada suatu ketika Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati menyampaikan program yang ini kok mau menyelesaikan persoalan kemiskinan, tapi kok programnya yang ini. Masa DPRD membiarkan saja? Nah, DPRD pada saat itu bicara no dan memberikan solusi untuk kepentingan penyelesaian persoalan rakyat.
Kira-kira gitu. Mitra kritis lah gitu. Nah, itulah yang disebut dengan tadi bahasa saya kritis yang konstruktif. Jadi kita akan terus memberikan dukungan selama program pemerintah ini sesuai dengan harapan dan cita-cita rakyat. Kita akan mengkritisi selama program itu tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita rakyat. Oke. Satu lagi barangkali Siap. dari Pak Kabat ya. Kalau tadi optimis, ya termasuk dari sudut pandang internal juga optimisme itu menggapai itu visi kuningan besar, termasuk tadi belum disinggung nih, termasuk optimisme untuk mencapai WTP kembali ya Mang ya, yang sempat lepas gitu udah 10 kali berturut-turut kalau nggak salah tuh WTP wajar, sekarang wajar dengan pengecualian gara-gara rumah sakit katanya gitu. Mana, Pak? WTP itu ada opini BPK itu ada beberapa hal yang perlu kita penuhi sebenarnya. Yang pertama dinilai dari opini tahun lalu. Kalau tahun lalu misalkan WDP kita akan dapat nilai 2. Kalau WTP kita dapat nilai 3 koefisiennya. Terus yang kedua hasil pemeriksaan. Yang ketiga tindak lanjut temuan-temuan yang lama. Yang keempat sistem pengendalian internal sudah baik atau tidak. Yang kelima adanya kecurangan atau tidak. Dan yang keenam sudah sesuai dengan standar akuntansi atau tidak. Itu jadi bukan hanya misalkan rumah sakit, bukan hanya misalkan bagian mana, dinas mana. Ini adalah akumulasi sehingga BPK dari indikator-indikator ini menyimpulkan layak WTP atau WDP. Tapi kita optimis tahun depan untuk meraih WTP kembali, walaupun ini berat. Ini tentunya harus ada kolaborasi, sinergi semua pihak. Jadi kalau misalkan semuanya bergerak ke arah sana, insya Allah kita optimis meraih kembali WTP. Siap. Itu barangkali untuk podcast kita kali ini, diskusi kita kali ini, insya Allah bisa nanti ke depannya kita berlanjut. Terima kasih nih atas kehadirannya nih, atas kehadirannya dan pencerahannya ya dari Bapak Haji Ujang Kosasi, Wakil Ketua DPRD, kemudian Bapak Kaban, Kepala BPKD, Pak Haji Deden Kurniawan, Hatur Nuhun, dan termasuk ke Mang Ewo, pemerhati kebijakan. Dan itu pemirsa, untuk diskusi kita kali ini kita cukupkan sekian. Kita kembali di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.